So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 12 Pro, Hot series terbaru dari Infinix yang harganya ini 2,1 juta. Bodi harganya Hot 12 Pro ini itu cukup menarik ya di tengah kelangkaan komponen yang bikin para brand HP agak kendor. Oke, pertama kita mau bahas soal desainnya dulu deh. Buat desain HP ini tergolong cakep nih buat HP 2 jutaan. Meskipun agak disayangkan ya, fingerprintnya masih diletakin di belakang, belum di samping. Yang aku suka di sini dari desain frame kameranya sih, di mana ada dua lingkaran gede dan ada aksen belah ketupat yang mengkilap. Di sisi atas smartphone ini kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray triple slot dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Yap, sayang banget speakernya nggak stereo, padahal di versi yang non-pro itu udah stereo. Terus kalau buat layarnya ini pakai panel IPS LCD, resolusinya HD+, luas layarnya ada di 6,6 inci dan punya refresh rate 90 Hz. Secara spesifikasi layarnya ini udah lumayan lah ya buat ukuran HP 2 jutaan. Cuma ada satu hal nih yang ngeganjel. Yap, desain layarnya. Ini masih pakai water notch drop, padahal di seri non-pro itu udah pakai punch hole yang secara tampilan berasa lebih keren. Sebenarnya sih aku nggak terlalu mempermasalahkan ya, soalnya kualitasnya ya udah lumayan oke, terlepas dari resolusinya yang masih HD+. Buat kalian yang nggak suka kalau HP-nya kelihatan murah karena desainnya yang masih pakai water notch drop, udah pasti Infinix Hot 12 Pro ini nggak bakal menarik buat kalian. Cuma buat kalian yang nggak peduli soal desain, yang penting layarnya enak dilihat, nyaman dipakai, dan cukup responsif, Infinix Hot 12 Pro ini udah bisa menuin itu kok. Buat performanya sendiri ini pakai UniSoC T616, mirip-mirip lah kayak MediaTek Helio G85. Apalagi HP ini punya storage berkapasitas 8/128 GB, kapasitas RAM dan internal yang termasuk gede ya buat ukuran HP sekelasnya. Buat dipakai harian T616 ini itu udah terbukti nyaman sih. Aku udah beberapa kali nyoba chipset yang satu ini dan emang ini adalah chipset yang cukup kencang apalagi buat HP 2 jutaan. Buat yang doyan multitasking, ini juga bakalan dimanjain deh sama RAM 8 GB-nya. Kalau buat internal 128 GB itu juga udah lumayan gede. Kalau berasa kurang ya tinggal tambahin micro SD aja. Buat dipakai ngegame ini juga talk chair. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan high dan refresh rate high. Selama ngetes performanya ini cukup stabil ya di 60 fps dan lumayan jarang nih nemuin adanya stutter atau frame drop. Terus PUBG Mobile ini kita bisa dapetin settingan Smooth Ultra sampai HD High. Selama ngetes juga enak banget, apalagi di settingan Smooth Ultranya, di mana FPS bisa cukup stabil di 40 FPS. Cuma sayangnya di sini gyroscope tuh nggak hardware ya, jadinya ya bakalan kerasa delay ketika lagi dipakai. Kalau Genshin Impact ini di settingan lowest-nya, FPS yang didapat ada di kisaran 30-35 FPS. Menurutku buat HP 2 jutaan ini udah lumayan cakep. Apalagi setelah 30 menit main, FPS tuh nggak turun ya, yang artinya performanya bisa stabil cukup lama. Buat baterainya, Infinix Hot 12 Pro ini itu punya kapasitas baterai di 5000 mAh, yang daya tahannya ini udah bagus lah buat dipakai sehari-hari. Sementara itu buat kecepatan ngecas sendiri ini ada di 18 watt, yang buat ukuran HP 2 jutaan ini udah lumayan kencang. Nah, HP ini tuh punya NFC ya, dan jadi kelebihan juga dibanding seri yang bukan Pro. Fitur ini cukup berguna sih, terutama buat aku pribadi yang cukup sering buat pakai ngecek saldo di parkiran. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Hot 12 Pro ini dibekali dengan setup dual kamera, di mana ada kamera utama beresolusi 50 MP dan kamera tambahan QVGA yang nggak tahu ini fungsinya buat apaan. Sementara itu buat di bagian depannya ini ada kamera yang resolusinya 8 MP. Buat hasilnya buat ukuran HP 2 jutaan udah lumayan oke lah. Kalian juga nggak bisa ngarepin lebih juga. Apalagi SoC yang dipakai di sini itu dari UniSoC yang menurut kebanyakan orang processing gambarnya ini agak kurang. Ini emang chipset yang kencang ya kalau buat dipakai ngegame. Cuma kalau buat ngeproses hasil foto ini emang agak kurang sih. Ya tinggal kalian nilai aja lah dari hasil foto-foto dan video yang aku ambil berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Hot 12 Pro pakai resolusi 1080 30 fps, dan sekarang kita bakal coba pakai buat jalan untuk ngelihat kestabilan gambarnya. HP ini sebenarnya nggak ada IIS-nya ya, dan bisa kalian lihat sendiri ketika lagi dipakai jalan ya gempa bumi gini. Dynamic range-nya juga agak kurang sih. Bisa kalian lihat sendiri kalau ke bagian atas awan putih jadinya. Warnanya juga sedikit pucat ya. Dibanding ya saat aku lagi ngelihat langsung objeknya, beda sih warnanya. Oke, ini kamera depan 1080 30 fps juga, hasilnya seperti ini. Ini kalau backlight ya muka gelap ya jadinya. Jadi kalau kalian pengen pakai kamera depan, pastiin dapat cahaya yang cukup ke muka seperti ini. Dan kalau kita pakai jalan kayak gini. Oke, gitu. Kesimpulannya, Infinix Hot 12 Pro ini emang punya beberapa kelebihan ya jika dibanding seri non-Pro-nya. Pertama, ada kapasitas storage yang gede. Ini cocok lah buat kalian yang suka nyimpenin atau bukain banyak aplikasi. Terus selain itu di sini juga ada NFC yang buat sebagian orang itu adalah fitur yang penting. Cuma ada beberapa kelemahan nih, yaitu ada di bagian desain layarnya yang masih bisa dibilang jadul dan processing gambarnya yang nggak terlalu bagus-bagus banget. Standar lah buat HP di kelasnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.